Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian Sabtu ketiga melalui aplikasi Zoom Meeting yang insya Allah kajian hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sofar Mawardi yang alhamdulillah dengan izin Allah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan tema kajian kita pada hari ini adalah sifat dunia dan sikap menghadapinya yang akan disampaikan pada pukul 9:05 sampai dengan pukul 10 nanti. Dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan untuk para ikhwan, apabila ada pertanyaan sebelumnya bisa disampaikan via chat. Dengan singkatnya waktu, diharapkan pada para ikhwan untuk mendengarkan dan menyimak secara serius, sehingga nanti bisa menjadi bekal untuk menghadapi fitnah dunia. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Kiai Haji Sofar Mawardi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para sahabat sekalian, para pengurus, kemudian para jamaah Majelis Taklim 1453, lebih khusus kepada guru kita semuanya Ustaz Feliciao. Semoga kita semuanya dalam kehidupan di dunia yang fana ini bisa bersikap yang terbaik. Karena sebetulnya intinya hidup itu adalah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji siapa di antara kamu sekalian yang terbaik amalnya. Nah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika di dunia, bukan di akhirat. Akhirat adalah saatnya kita akan dibalas oleh Allah atas yang kita perbuat. Namun sayangnya banyak manusia hidup di dunia ini kadang belum sempat untuk mencermati dan mengenali siapa sesungguhnya dunia. Inilah yang kemudian diingatkan oleh Imam Ibn Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Beliau menyatakan la tastaghrib uqal aqdar ma dumta biyadika wa innaha mabrazat illa ma huwa mustaqim wasfiha wa wajibun fiha. Janganlah engkau merasa heran atas terjadinya kekeruan selama engkau berada di sini, karena sesungguhnya dunia tidak akan menampakkan kecuali segala sesuatu yang merupakan kepatutannya dan segala sesuatu yang merupakan kewajiban daripada sifat. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mengherankan. Dunia ini sesungguhnya biasa-biasa saja. Dari zaman dulu Nabi Adam sampai kiamat, dunia itu sama saja. Hanya kita manusia yang kadang tidak sempat mengenalinya, namun sudah langsung terjun di dalam. Ada satu nasihat dari Luqman Al-Hakim yang beliau sampaikan kepada putranya. Beliau menyatakan, ya bunayya, di alam anad dunya bahrun amin. Baik putraku saya, ketahuilah, sesungguhnya dunia itu adalah laksana samudra yang sangat dalam. Waqad wariqa fi anasun kasir, telah banyak manusia yang tenggelam di dalam. Maka beliau pesan, faj'al safinataka fi taqwallah, jadikanlah perahumu dalam mengarungi samudra dunia itu takwa kepada Allah. Wahaswal iman, kemudian yang menjadi muatannya adalah iman. Wasyura tawakkul ala Allah, dan layarnya agar bisa menuju kepada pantai yang diharapkan, tujuannya itu adalah tawakal kepada Allah SWT. Para sahabat sekalian, Imam Ibn Arundi dalam menjelaskan makalahnya atau hikmahnya Imam Athaillah itu menyatakan, Ja'alallahu ta'ala dunya daro fitnatin
wabtila'i. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai negeri tempat ditimpakannya fitnah, ditimpakannya bala ujian dan cobaan. Jadi kalau kita dengar kata dunia, apa yang harus segera kita ingat? Dunia, fitnah, bala. Dunia, fitnah, bala. Dunia, fitnah, bala. Sehingga kalau kita itu di dalam dunia ketemu dengan fitnah, ketemu dengan bala, itu semua. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini menjadi tempat terjadinya fitnah dan bala? Liya'mala kullu 'adin fi 'ala muqtadama sabaqalahu, supaya setiap seseorang itu di dalam dunia ia beramal sesuai dengan apa yang ia telah terdahulu atasnya. Apa yang telah terdahulu atas diri seorang manusia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Tabariyah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka itu beribadah. Dan ibadah itu diantaranya adalah menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan ataupun balak-balak dalam hidup ini. Wa yuwafa jazaohu fid daril akhirati, dan nanti akan disempurnakan, ditunaikan sepenuhnya balasannya itu nanti di negeri akhirat. Makanya para sahabat sekalian, kalau kita buka dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, sesungguhnya Allah sudah mengingatkan. Dan kalau kata santri ini mengingatkan udah pakai kalimat yang begitu kuatnya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Dan sungguh benar-benar kami Allah Subhanahu wa taala akan timpakan bala ujian cobaan kepada muslim umat manusia. Ini kalau kata santri pakai lam tidak taukid, artinya sungguh, terus pakai non taukid selanjutnya benar-benar, sungguh benar-benar kami Allah Subhanahu wa taala akan timpakan bala ujian cobaan kepada kamu sekalian dengan sesuatu dari rasa takut, lapar, kurang harta, kurang jiwa dan buah-buahan. Kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan takut itu apa? Khaufun minal khaufi ay khaufil adu. Kita ini ditakutkan dalam hidup ini dengan takut kepada musuh-musuh kita. Baik itu musuh negara, maupun musuh bisnis dan sebagainya. Semua orang itu senantiasa di dalam seakan-akan permusuhan. Walaupun tampak ataupun tersembunyi. Ada itu ujian, ketakutan, kelaparan, karena adanya paceklik macam sekarang kita di masa-masa pandemi virus corona ini semua ngalamin paceklik, walaupun tidak dalam bentuk kemarau panjang, tapi kita ini semua mengalami krisis, baik dari negeri kecil sampai pun negeri yang terbesar yang super, dari rakyat jelata sampai pun konglomerat, dari orang yang hidupnya di kampung tak ada yang kenal sampai pun para pesohor. Semua mengalami, itu bagian daripada ujian kehidupan dunia. Kemudian kekurangan harta, ya karena hilang hartanya, apakah itu karena bencana ataupun mungkin karena harga yang mahal dan sebagainya, ataupun krisis sekarang, termasuk kekurangan jiwa, yaitu hilangnya nyawa manusia, baik karena adanya pertempuran atau adanya kematian ataupun karena sakit, bertamarat, dan juga karena oleh Allah Subhanahu wa taala diuji kita dengan kekurangan buah-buahan. Dan di ujung ayat Allah Ta'ala menyatakan, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dimunculkan sebagai ujian dunia itu, sesungguhnya di ujungnya ada kabar gembira. Wa basyiris sabirin, wa basyir ya Muhammad as-sabirin, berikan kabar gembira wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa dia orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, itu orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka satu musibah yang tadi disebutkan gintian itu, qalu, maka mereka mengucapkan, mereka kemudian berikrar, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Kalau dalam tafsir Ibnu disebutkan nahnu abidullah, kami adalah hamba-hamba Allah. Kami adalah budak-budaknya Allah. Kami adalah pelayan-pelayan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah menjadi orang-orang yang kembali ba'dal mauti, setelah kematian. Wa in lam narda bi qada'ihi la yarda anna bi a'malina. Jadi kalau Ibnu Abbas beliau memberikan satu tafsiran, kalau kita nanti mati dalam keadaan kita ini tidak ridho, tidak terima, tidak puas dengan ketentuan Allah, maka Allah pun tidak akan ridho, tidak akan puas, tidak akan terima dengan amal-amal kita. Maka orang-orang yang sabar itulah yang ketika tertimpa musibah tidak pakai tunda, langsung dia berikrar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakin bahwa kita ini milik Allah sehingga tak patut kita kemudian protes kepada Allah, namun kita yakin karena kita akan kembali kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita. Bahkan yang terkecil dari amal kita akan dibalas. Satu catatan para sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala tak pernah gratis. Semua ada catatannya, semua ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ulaika alim salatu rabbihim. Mereka orang-orang yang sabar itu adalah orang yang bagi mereka sholawat min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmatun dan rahmat. Para sahabat sekalian, biasanya kita itu mendengar atau bahkan kita yang membaca, sholawat itu ditujukan kepada para nabi dan rasul. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan. Sungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada para nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam taslima. Orang-orang beriman, bersolawatlah kamu sekalian dan salamlah kepada beliau semuanya dengan sebenar-benarnya salawat dan salam. Tapi ternyata kita walaupun bukan nabi, bukan rasul, tapi sabar ketika menghadapi ujian dan coba dalam hidup. Ulaika alaihim salawatun rabbihim. Bagi mereka, orang-orang yang sabar itu, salawat dari Tuhan mereka. Apa itu salawat? Maghfiratun, ampunan. Maka kalau kita ada ujian cobaan, kita sabar, maka itu sesuatu pembersihan dosa yang luar biasa pentingnya bagi manusia. Makanya dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Ma yazalul bala'u fil mu'mini wal mu'minat." Tak berhenti bala ujian cobaan menimpa orang-orang yang beriman. Fi nafsihi waladihi wa mali, di dalam dirinya sendiri, di dalam istri atau keluarganya atau anak cucunya, ataupun di dalam hartanya. Hatta yalqallahu ta'ala wa malaikat. Sehingga kemudian ia menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak punya satu pun dosa. Target dari Allah Subhanahu wa taala itu kita mati menghadap Allah, tidak punya dosa, biarpun cuma karena kita sering terlambat di dalam istighfar dan tobat, Allah yang bertindak dengan mendatangkan ujian, cobaan, bala dan bencana. Ini wabah virus corona itu artinya Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan secara paksa dosa-dosa orang-orang beriman. Makanya saya juga ditanya oleh media umat mengenai bala ini sebetulnya bagaimana menurut Islam. Ini dulu pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Sayyidah Aisyah yang bertanya kepada Rasulullah tentang apa hakikat daripada pohon itu. Maka beliau menjawab, karena azaban yab'atsullahu ta'ala lima yasha' waja'alahu rahmatan lil mu'minin. Rasulullah bersabda, taun itu, wabah semacam virus corona ini adalah azab yang Allah kirimkan, Allah utus untuk mengenai orang-orang yang Allah kehendaki. Dalam tanda kutip berarti orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan taun itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena dengan adanya ini semua masuk kepada
tuntunan Allah SWT, merasa betapa benar Allah Maha Kuasa. Bukan sekedar bacaan, tapi kita sedang merasakan siapa yang bisa membuat dunia seperti sekarang kalau bukan Allah. Seluruh dunia merasakan keadaan yang sama. Walaupun awalnya dari Cina terlihat merebak ke seluruh dunia. Siapa bisa melakukan itu? Walaupun mungkin ada segelintir manusia merekayasa, tapi mereka merasa merekayasa pun tentu dengan kudrat Allah SWT. Sebagaimana kita sering mengeluh, kenapa kita itu punya pemimpin zalim? Pemimpin yang zalim itu memang orangnya zalim. Dan dia akan menghadapi satu balasan yang sangat berat di akhirat. Karena kesusahan yang dia timpakan kepada seluruh rakyatnya, seluruh rakyat itu akan menuntut dia di akhirat. Tetapi munculnya pemimpin zalim juga bukan tanpa sebab. Rasulullah bersabda, saya di al umat di zamanun yafiruna minal ulama akan datang pada umat di suatu zaman di mana pada zaman itu mereka lari dari ulama dan fuqaha. Kalau sudah seperti yang terjadi, ulama dan fuqaha dijauhi oleh umat, bukankah pengajian ramai? Yang namanya dakwah semarak, iya, tapi kebanyakan adalah yang sifatnya entertain. Bukan yang benar-benar dia itu mengkaji ilmunya ulama. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Dakwah begitu semarak, tapi kenapa syariat belum tegak? Kenapa kemudian hukum-hukum Allah belum diamalkan? Bahkan sampai muncul ucapan agama adalah musuh terbesar bagi suatu negara atau suatu ideologi sebuah negara. Itu agama yang rahmatan lil alamin. Itu menunjukkan bahwa selama ini berarti dakwah kita itu belum sampai kepada upaya mengantarkan umat itu kepada ilmu ulama. Nah, ketika umat lagi di lemburan fuqaha, maka kemudian akan terjadilah 3 macam bala. Yang pertama apa? Yarfa'ullahul barakata min kasbi. Allah angkat berkah dari usaha mereka. Krisis ekonomi kita sekarang merasakan. Yang kedua apa? Yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah kuasakan kepada mereka penguasa yang zalim. Ini penguasa yang zalim itu memang ada, mungkin dia dari awal sudah zalim, terus kemudian dia berkuasa, atau bisa jadi kadang tadinya orang dianggap ini orang baik, ini orang yang soleh umpamanya, atau bahkan dia kiai. Tapi ketika sudah duduk di kursi kekuasaan, oleh Allah dibuatlah hati dan akal pikirannya itu kehilangan keadilan, dia malah menebar kezaliman untuk menjadi adil. Dan yang ketiga yang paling banyak, ya rujuna minad dunya bila iman, mereka keluar dari dunia tanpa iman. Sedang maksiat kepada Allah, mati naudzubillah. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, kita hendaknya berusaha agar dalam setiap kehidupan kita ini, dalam keadaan apapun, termasuk dalam ujian dan cobaan, harus tetap menjadi orang yang berada di jalan Allah SWT. Kita lihat dengan orang-orang yang sabar, orang yang tabah, tetap di jalan Allah apapun yang terjadi. Maka kemudian mereka dan ulaika alaihim salawatu warahmah. Bagi mereka itulah salawat, ampunan dari Tuhan mereka, pintunya di dunia, warahmatun, dan rahmat bagi mereka. Minal adabi bil akhirah, daripada adab di akhirat. Di dunia mendapat ampunan Allah, di akhirat mendapat rahmat, dijauhkan dari adab Allah SWT. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari sejak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, kemudian yang perlu lagi kita bersama maklumi adalah bahwa disebutkan oleh Imam Ibn Arundi, dunia ini tidak akan bisa memenuhi semua tuntutan manusia. Karena sifat daripada dunia itu sempit, sedikit, cepat pindah, dan cepat selesai. Beliau mengatakan, fasilud dunya umurun wahmiyatun. Ingkot jadi ba'un nasi ilaihah. Si hasilnya itu kalau kita mau renungkan betul, teliti betul, kesimpulannya apa?
dunia itu adalah hasil daripada urusan-urusan dunia itu adalah umur wahmiyah, perkara-perkara yang sifatnya bayangan-bayangan atau hayalan-hayalan. Kalau kata orang kampung itu, yang namanya dunia itu Sri Gunung. Sri Gunung itu aslinya gunung. Kalau dari jauh itu kelihatan indah. Ya, ini Mas. Hijau, biru mungkin. Begitu dekatnya ternyata itu menanjak. Ada juga jurangnya, ada batu-batu tajam, ada hutan, bahkan ada babi hutannya, dan berbagai macam binatang buas. Dunia itu sering seperti itu. Ini bayangan-bayangan, fata morgana dunia. Jadi kalau kita ketemu yang seperti itu, kalau kata orang kampung Wang Sinawang, semua mengatakan, oh dia enak ya kalau jadi itu, yang jadi rakyat mengatakan enak ya kalau jadi pejabat. Tapi yang pejabat enak ya kalau jadi rakyat. Kalau kata orang-orang yang miskin, enak ya jadi orang kaya. Kata orang enak ya jadi orang miskin. Semua seperti itu dunia. Wahmiyah. Ingkod dan tiba unas ya, yang tabiat manusia itu tunduk kepada wahiyalata fi bijami maqaribihim. Dan dunia itu, pada saat sekalian, kalau kita merenungkan betul itu, dunia tidak akan bisa memenuhi semua tuntutan manusia. Yang kita tuntut dari dunia, yang namanya kehidupan yang bahagia dengan segala rinciannya itu, dunia tidak akan bisa memenuhi harapan-harapan kita. Lihat, karena sempitnya dunia, wakilatiyah, dan karena sedikitnya dunia, wa sur'ati takdiha wa nuklatiyah, dan karena begitu cepatnya selesainya dunia dan pindahnya dunia. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan sebelumnya sudah tadi ayat 7, qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kehidupan dunia itu sedikit. Kehidupan suka nikmatan hidup dunia itu sedikit. Semua sedikit. Makan enak itu sedikit. Minum segar itu sedikit. Kalau sudah kebanyakan hilang nikmatnya. Wal akhiratu khairu liman ittaqa wa la ilaha. Dan sedangkan akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu sekalian di akhirat tidak akan dianiaya sedikit. Tapi kalau di dunia siap-siap yang namanya tindak aniaya atau boleh itu akan terjadi di berbagai tempat. Di seluruh muka bumi ini dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan aniaya. Tapi kalau di akhirat dalam pengadilan Allah SWT, tak ada seorang pun akan dianiaya, akan didosa. Dan para sahabat sekalian, segala amal kebaikan kita di dunia ini nanti balasan sempurnanya juga di akhirat. Di dalam surat Al-Imran surat 185 telah menegaskan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan disempurnakan, akan dipenuhi seluruhnya balasan-balasan alat manusia itu di akhirat. Di dunia kita diberikan sebagian saja bonusnya, tapi balasannya sesungguhnya itu adalah di akhirat. Kadang ada orang yang belum sempat mengkaji mungkin mengatakan mana pahala salat saya, mana pahala puasa saya, mana pahala perjuangan saya. Kalau pahala itu dipindah ke dunia, maka bisa jadi pahala satu orang saja, dunia sudah tak mampu semua. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada ahli surga itu, di antara riwayatnya ya, satu orang ahli surga mendapat tempat untuk tinggal itu taman dan istananya kalau dia mau kelilingi 500 tahun tidak akan selesai. Bayangkan seperti apa luasnya. Oleh karena itulah para sahabat sekalian, dalam kehidupan dunia ini kita perlu menyiapkan diri sewaktu-waktu akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Imam Ibn Battarudi beliau menyatakan, "Dzururiyatud dunya wijdanul makarih wal masyaqi." Dzururiyat daripada dunia, keharusan ataupun sesuatu yang tak bisa dihindari daripada dunia adalah
menemukan perkara-perkara yang tidak disukai, perkara-perkara yang menyusahkan, memayahkan. Di dalam dunia itu fatakul akdal bisa berbeda itu. Lalu terjadilah hal-hal yang baru, hal-hal yang menyusahkan, yang menyedihkan, yang mengalutkan, disebabkan daripada memang sifat daripada dunia. Maka mari kita bersama-sama cermati wasiat daripada Imam Ghazali menyatakan la tastaghribu qalaqtar ma dumta fi hadithar. Jangan kamu merasa heran, jangan kamu merasa takjub, jangan kamu kaget terhadap terjadinya kekeruan-kekeruan, kesedihan-kesedihan, kecemasan-kecemasan selagi engkau masih berada di negeri dunia. Karena faina ma'aprojat ilama huwa mustaqwahiyah. Tidaklah dunia itu mengeluarkan, menampakkan kecuali sesuatu yang merupakan kepatutannya dunia itu. Memang dunia patutnya begitu. Jadi kalau kita dalam hidup ketemu jahat, iya dunia seperti itu. Wajibunat dan yang merupakan kewajiban daripada sikap. Maka menarik kalau kita kemudian mau mencermati bagaimana ulama memberikan kepada kita arahan. Jadi sekarang mari kita cermati baik-baik kewajiban kita dalam menyikapi sifat dunia seperti itu apa? Yang pertama, siapkan diri kita untuk menghadapi fitnah, ujian, cobaan, dan permasalahan dunia. Jadi begitu kita bangun tidur itu, setelah kita membaca Alhamdulillah ahyana wa adama amatana wa ilaihi nusur, katakan saja, ya Allah, hamba siap menghadapi fitnah, ujian, cobaan, dan permasalahan. Kalau kata Imam Ibn Arundi, al-wajibu alal abdi alla yuwattina ala rohati fid dunya nafsan wala yakana biya ila ma yaqtadi farwan wa unsan. Yang wajib nih, bukan sekedar pilihan nih, wajib. Kata beliau, yang wajib atas seorang hamba adalah bahwa ia tidak mempersiapkan dirinya atas rohah, atas suasana lega, suasana senang, suasana bahagia di dunia ini. Jadi jangan seseorang itu begitu bangun tidur cuman menyiapkan diri untuk bisa lega, senang, bahagia, dan jangan juga ia condong kepada sesuatu dalam dunia ini yang menuntut kepada kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan. Lalu bagaimana? Wa ayyamala ala qali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah seorang hamba itu dia beramal sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau bersabda bahwa ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Jadi kita di dunia ini seperti orang di dalam penjara. Namanya penjara, ada aturan-aturannya, ada keterbatasan-keterbatasannya. Namun, biarpun dunia itu laksana penjara, kalau kita mau menjalannya dengan baik, ada juga hikmah dan kenikmatan yang bisa dirasakan. Dulu pernah terjadi ya, di zaman keemasan Islam, ketika khilafah Islam masih tegak berdiri, syariat Islam ditegakkan, dijalankan, sehingga umat dapat keberkahan. Ada seorang syekh yang beliau itu hidupnya penuh dengan keberkahan dari Allah. Secara ekonomi beliau kaya, rumah megah, kendaraan bahkan mewah, gitu. Penampilan keren. Nah, ketika dalam satu perjalanan dakwah, di tengah jalan beliau dihentikan oleh Yahudi. Yahudi protes, Syekh, yang saya dengar kata orang Islam itu, dunia itu adalah surganya orang kafir dan nerakanya orang beriman. Saya ini kalau kata orang Islam itu orang kafir, saya bukan hidup susah. Kalau saya fakir miskin, terus saya ini orang Islam tuh malah rumah megah, kendaraannya mewah, penampilannya keren, hidupnya bahagia. Ini yang benar yang mana? Katanya ad-dunya sijil mu'mini wa jannatul kafir. Dunia itu adalah
penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Nah, beliau menjawab, maksud hadis ini adalah dunia ini senikmat apapun, ibarat orang beriman di dunia sekaya apapun, setinggi apapun pangkat jabatannya, seluas apapun rumahnya, semewah apapun kendaraannya, itu kalau dibandingkan dengan nikmat surga, dunia tetap laksana penjara. Tapi bagi orang-orang kafir, semiskin apapun, sesusah apapun hidupnya di dunia, bandingkan neraka, dunia tetap laksana dalam penjara. Jadi para sahabat sekalian, siapkan diri kita menghadapi realita daripada dunia. Fatautinul abdi alal mi'ani fi dunyahu yahud. Fatautinul abdi alal mi'ani fi dunyahu yahunu alaihi ma yalqahu. Kata Imam Ibnu Battali beliau menyatakan, siapnya seorang hamba, menyiapkannya seorang hamba atas ujian-ujian dan cobaan di dalam kehidupan dunia ini, maka akan membuat ia merasa ringan, mudah terhadap apa yang ia menjumpainya dalam hidup. Kalau memang dari bangun tidur sudah siap menghadapi ujian cobaan, maka begitu ketemu sudah siap. Jadi para sahabat sekalian, kita sering hidup ini susah gara-gara kita sendiri yang membuatnya. Contoh apa? Ada orang yaitu menyentuh bara api, terus kok panas? Mestinya kan dia dari awal udah tahu ini bara api nih, panas nih. Maka begitu dia menyentuhnya, nyet gitu, oh bener panas. Ada orang menyentuh balok es kaget, oh kok dingin, kaget. Padahal kalau saja dia itu dari awal sudah menyadari ini balok es dingin nih, kemudian dia menyentuhnya, oh bener. Dunia seperti itu. Ketika orang-orang itu telah menyiapkan diri, dunia itu daru balik bangtiannya tempat atau negeri di mana akan ditimpakan ujian cobaan. Nabi Adam diturunkan ke bumi ini bukan untuk bertamasya. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi itu karena sanksi. Walaupun semua tentu di dalam kudrat Allah SWT. Dan kenapa dunia ini dibuat seperti ini adanya? Nanti ada pelajarannya. Apa di antara hikmahnya? Supaya kita ini tidak kerasan di dunia. Ja'alaha mahalan lil aghyar wa ma'dil aqdar tasidan kafiyah dari Mandalila. Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini tempat terjadinya perubahan-perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia. Dulu muda, sekarang tua. Dulu cantik, sekarang hilang cantiknya. Dulu gagah perkasa, sekarang udah rapuh tulang-tulang. Dulu rumah itu megah, sekarang jadi kumuh. Dulu ketika baru dikirim dari dealer mobil itu Indrang, sekarang udah jadi bersirah. Dunia itu tempat perubahan dan juga tempat terjadinya kekeruan-kekeruan. Untuk apa? Tazhid dan dakafiyah. Supaya Allah Subhanahu wa taala membuatmu tazhid, membuat kamu itu tidak kerasan, buat kamu tidak jatuh cinta, kamu tidak kasmaran di dalam kehidupan dunia. Sehingga kita terus saja hidup dunia kita jalani dengan sebaik-baiknya, namun program utama kita adalah akhirat. Kemudian, para sahabat sekalian, kalau kita sudah siap menghadapi realitas ini, kata Imam Ibnu Marudi belum nyata lebar, wa yajidu as-sulwana inda hubdani mayawat. Orang kalau sudah siap dengan realita dunia, maka kalaupun dia menemukan apa yang dia inginkan ternyata tidak ada, maka ia pun tetap mendapatkan adanya sulwan. Sulwan itu hiburan ataupun kesenangan. Ya. Bila apa yang diharapkan tidak bisa dia dapat. Dan memang sesungguhnya, para jamaah yang mulia, para sahabat sekalian, ada satu wasiat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudiannya Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, man talaba malam yukhlaq abana. Orang yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan, maka dia adalah orang yang memayahkan dirinya sendiri. Nyari dari lahir sampai mati tidak ketemu, payah kira-kira itu. Dan apa itu? Pencarian yang tak mungkin dia akan bisa dapatkan, karena memang Allah tidak ciptakan itu. Tidak lalu, memadakan. Ketika ditanyakan beliau, apa itu air? Syekh Jawhar As-Shadiq, yang Allah tidak ciptakan itu.
Beliau mengatakan ar-rahatu fid dunya. Roha, istirahat, lega, ya, santai di dunia tidak ada. Bahkan memang ada hadis Rasulullah, hati-hati kalau ada orang mengatakan saya sudah capek, saya mau istirahat. Segera berikan kain kafan. Sebab apa? Mautul mukmin roha. Kematian orang beriman itulah istirahatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah saya sudah capek ini, saya mau istirahat, wah ini keluarganya segera berikan kawan. Ini barangkali isyarat, tidak lama lagi dia akan istirahat. Sebenarnya orang beriman itu istirahat kalau sudah mati. Kalau mati khotimah, kemudian kalau dia matinya di hari Jumat dalam keyakinan Islam, berarti langsung istirahat karena di alam kuburnya dia udah bebas. Ataupun kalau mati di hari yang lain, namun dalam keadaan khotimah, nanti dalam kubur ditanya malaikat mungkar nakir, lancar jawabnya, kemudian malaikat mengatakan naum tidurlah, istirahatlah kamu sebagaimana istirahat atau tidurnya pengantin sampai nunggu pengadilan akhir. Nah, kemudian para saudara sekalian, yang kedua adalah siapkan diri kita, ya, sambutlah maksudnya setiap ujian dan cobaan dunia itu dengan sabar. Kalau mampu dengan ridho atau dengan istislam. Hal yaltaqi al-muridu ma yaridu alaihi min dzalika bis-sabri wa ridho wal istislam inda darajatil qada wa qaribin insyaallah yanjali al-amru wastaujibu min Allah taala jazilal ajr. Hendaknya seorang murid kita ini orang yang hendak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia temui, jumpai itu segala yang datang dari kehidupan dunia ini, ujian dan cobaannya, fitnahnya macam sekarang ini. Bisa beri dengan sabar. Kalau mampu mah ridho, dengan ridho. Islam dengan berserah diri kepada Allah Taala. Ketika takdir itu sedang berjalan, sedang mengalir, jalan. Tidak usah dilawan. Fa'an qaribin insyaallah yanjaliya. Fa'an qaribin insyaallah yanjalil amr. Maka dalam waktu yang dekat, insya Allah itu urusan akan tampak jelas. Yang tadinya kayak seperti benang kusut, mulai kelihatan bagaimana mengurainya. Solusi masalah mulai tampak. Karena sudah dijanjikan tiap satu kesulitan disertai oleh kedua kemudahan. Dan kalau kita mampu menjalani segala ujian coba dengan sabar, dengan ridho, dengan istislam, tidak akan lama lagi kemudian akan tampaklah jalan keluarnya, solusi masalahnya. Wa yastaujibu menawi jazilal wa yastaujibu menawi ta'ala jazilul ajri, dan akan wajib, artinya akan diberikan oleh Allah SWT kepada kita pahala yang sangat besar dari Allah SWT. Makanya dalam Quran disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu dipenuhi balasan mereka itu tanpa perhitungan. Memang kalau ujian cobaan dunia, kalau kita lihat dari dimensi dunia, memang rasanya nyesek. Ini kita sekarang ini, semua orang tidak terkecuali, semua sedang merasakan kesusahan. Petani susah, berdagang susah, artis juga susah, ustadz juga susah. Memang Ustaz tidak pada mengeluh, malu kalau mengeluh. Ustaz biasa berdakwah orang-orang kembali kepada Allah, padahal bodoh susah gitu. Tetapi kalau dipandang dari sudut pandang akhirat, maka ini adalah karunia besar, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pahala kepada orang-orang sabar itu tanpa perhitungan. Jadi ada satu makalah lagi disebutkan ini stata'ta an ta'mala lillahi bi ridho fil yaqin faqat. Jika kamu mampu beramal karena Allah dengan ridho di dalam yakin, lakukan. Ilmunya tadi fasbir fa inna fi sabri ala matahu khairan katsira. Jika dia mampu ridho, maka sabarlah, tahan diri. Karena sesungguhnya di dalam sabar terhadap apa yang kemudian suka, ada kebaikan yang banyak.
wal faraju ma'al karabi. Wal faraju ma'al karabi. Jalan keluar ke lapangan itu bersama dengan kesusahan atau kesedihan. Wal yusru ma'al usri, dan kemudian bersama dengan kesulitan. Wa'lam anna nasra ma'asobri, dan ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu akan datang bersama dengan kesabaran. Ada wasiat pada Khalifah Umar bin Khattab. Ini penting sekali para saudara sekalian. Ini bisa menjadi catatan kita di bagian akhir pengantar kajian ini. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, in sobarta madha amrullahi wa kunta ma'syura. Jika kamu sabar, kamu tabah menjalani ujian cobaan dunia ini, maka urusan Allah ini akan lewat. Badai pasti berlalu. Penyakit ada kesembuhan. Virus wabah ini akan ada waktu diangkat. In sabarta madha amrullah. Jika kamu sabar, maka urusan Allah ini akan lewat, akan berlalu. Wa kunta ma'syuran, dan engkau diberikan pahala. Tapi wa in jazi'ata madha amrullah wa kunta ma'syuran. Namun jika kamu berkeluh kesah, kamu tidak terima, protes dulu kepada Allah, kenapa yo, kenapa? Saya ini udah ibadah, kenapa mesti mengalami nasib seperti ini? Itu urusan Allah, takdir Allah, qadarnya Allah. Tetap berjalan, waktu tamazzuran, dan kamu mendapatkan dosa. Tidak. Padahal sesungguhnya Allah SWT menimpakan semuanya ini adalah bagian dari cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Bahkan satu dosa pun tak boleh tersisa. Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa wa ta'ala wa ma'ala. Tidak pernah berhenti bala ujian cobaan menimpa orang-orang beriman, menimpa dalam dirinya pribadi, di dalam keluarga, anak ataupun istrinya, di dalam hartanya, sehingga dia menjumpai Allah dalam keadaan dia tidak punya satu pun dosa. Semoga Allah SWT menuntun kita untuk bisa menjalani segala ujian cobaan dunia ini, segala jenis daripada peristiwa yang terjadi di dunia dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan pahala yang tanpa batas karunia Allah SWT. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang mau menanyakan atau menambahkan, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada gurunda kita Kiai Haji Sofar Mawardi dengan penjelasan kajiannya. Semoga Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu dari beliau dan memudahkannya dalam mengamalkannya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada para ikhwan sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan angkat tangan. Untuk pertanyaan, untuk mempersingkat waktu dibatasi 2 atau 3 pertanyaan melihat kondisi waktu. Dipersilakan. Kalau belum ada dari chat ini kelihatannya ada 26 sampai. Baik. Untuk sementara saya bacakan dulu untuk pertanyaan via chat. Yang pertama pertanyaan dari Mas Diki. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, dengan kondisi saat ini banyak ibadah-ibadah terhambat. Misalkan umroh, haji, sholat berjamaah. Situasi ini hakikatnya seperti apa Pak Kiai? Karena banyak para pembenci Islam mengangkat hal ini. Terima kasih. Baik. Kita ini menjadi umat Islam beruntung sekali ya. Karena sesungguhnya pahala itu tetap kita bisa dapatkan. Walaupun secara real suatu amal itu belum mampu kita tunaikan. Selagi hati kita ini sudah mengazamkan atau mentekadkan. Rasulullah bersabda, "Faman hamma bihasanatin walam ya'malha, katabahu Allah tabaraka wa hasanatan kabirah." Barang siapa orang yang sudah punya tekad
lalu ia tidak mampu menunaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan di sisinya satu kebajikan sempurna. Ini mohon maaf, sebelum adanya lockdown atau apalah istilahnya PSBB, itu Al-Bakir nih dengan jamaah yang di travel sudah melaksanakan manasik umrah. Jadi mau umrah sebelum Ramadan. Kalau adik saya alhamdulillah udah nyampe sana baru dilarang, jadi pulang udah selesai. Pas saya mau berangkat, itu tinggal beberapa hari mau berangkat, dilarang. Ya udah, jadi sampai sekarang ibaratkan beratus-ratus jamaah itu tertunda untuk berangkat umroh. Bagaimana? Apakah berarti gagal dapat pahala umroh? Ya tidak gagal. Tetap dapat satu pahala umroh, bahkan sempurna. Kata Allah berterima hasanatan kami. Makanya untuk niat baik itu kita jangan sampai ditunda-tunda. Contoh nih yang paling real sekarang itu, ibadah haji itu dipastikan tidak semua umat Islam itu akan bisa menunaikan langsung. Bukan hanya masalah biaya nih, masalah giliran. Apalagi zaman sekarang untuk berangkat haji bisa nunggu 10, 20, 30 tahun, 40 tahun. Tapi jangan sampai ada di antara kita mati tidak membawa pahala haji. Itu sungguh orang yang sangat, saya tidak enak nyebut jahil. Tapi ini berarti tidak pernah ngaji. Harusnya dia walaupun belum ke tanah suci, ketika mati diantar ke liang lahat itu dia sudah bawa pahala umroh, sudah pahala. Sebab apa? Rekatnya sudah ada. Dia sudah punya segera menanti berumroh dan segera ikut haji. Dan itu sudah diwujudkan juga dalam upaya. Kalau dalam ketikan disebutkan ar-raja ma qarna'aman wa ila fa'umiyah. Harapan itu, cita-cita itu yang disertai dengan usaha, dengan amal nyata. Kalau tidak, cuman harapan-harapan kosong, itu namanya bukan harapan, tetapi itu adalah angan-angan. Jadi kita misalnya, ini ya Allah, udah ingin berhaji, udah umroh. Kalau belum nabung uang, ya nabung ilmu. Beli buku manasik berapa harganya? Mulai dipelajari bacaan-bacaan talbiyahnya, bacaan-bacaan tawafnya, sa'i dan sebagainya, bacaan wukufnya, sampai mati kita itu belum haji umroh, tapi insya Allah pahala haji umroh sudah ada satu sempurna yang sesungguhnya hampir tak ada seorang pun kecuali Nabi bisa ibadah sempurna. Orang yang haji beneran, umroh beneran, sulit dapat pahala sempurna. Tapi memang keberuntungannya apa? Wa in hamma biha wa amilaha kata bahwa kabar terlindahu asra sanatin ila sabima'ati dibin ila adabin kathira. Dan bila ada seorang mukmin dia telah bertekad melaksanakan satu amal kebajikan, lalu ia mampu menunaikannya, Allah tetapkan di sisinya 10 kali kelipatan, sampai 700 kali kelipatan, sampai kelipatannya. Jadi, para sahabat sekalian, sebelum Ramadan ini kita masuki, saya juga sempat ada acara yang seperti ini lewat Zoom bersama Agim dan tim dakwah Darul Tauhid. Dia juga menyampaikan. Jadi sebetulnya agenda kita Ramadan itu yang kita udah susun selama ya enggak usah digagalkan dulu. Susun aja semuanya. Kalau pada hari hanya terhalang, barulah kita kemudian batalkan atau kita ganti lain. Tetapi rencana-rencana amal soleh yang gagal pada waktunya karena ketiadaan kemampuan atau kesempatan itu tetap membuat kita dapat pahala sempurna. Makanya ini termasuk ini kajian ini diadakan tiap apa nih? Tiap Sabtu ya. Ya kalau misalnya ada di antara semua yang sekarang ini ikut dalam kajian ditanya, apakah Sabtu depan akan ikut kajian MT 1 1453? Nggak usah pakai lama, insya Allah ikut. Insya Allah hadir. Jangan mengatakan tergantung Pak Ustaz nanti keadaan gimana. Nggak usah pakai tergantung di gimana-gimana. Nanti hari hanya terhalang, tidak ada masalah. Karena kita sudah tekad dari sepekan yang lalu itu sudah dilihat, tetap dapat pahala satu sempurna. Oh ternyata pekan depan juga kita sehat, uang waktunya, ya paket juga ada kan gitu. Ada uang waktunya, paketnya tidak ada, tidak bisa connect juga ya.
Nah, makanya kita bisa dapat pahala 10 kelipatan. Gitu. Baik, silakan mungkin ada yang lain. Baik, untuk Mana selanjutnya suaranya? apabila ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan. Mungkin Pak TJ, kayaknya mukanya muka pengen nanya. Silakan Pak TJ. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, pertanyaan saya simpel. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Tapi kenapa banyak manusia, terutama kaum muslimin, itu banyak yang takut mati, takut menghadapi kematian? Saya rasa cukup pertanyaan itu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya intinya itu kalau secara ilmunya manusia, karena banyak di antara kita itu belum sempat mengenal dunia, mengenal akhirat. Dan itu. Karena tidak mengenal, maka dikiranya dunia inilah kenikmatan dunia dan akhirat itu tidak ada. Kalaupun ada, itu sekedar kabar-kabar yang dia juga tidak konsentrasi. Padahal kalau saja kita tuh sempat mengkaji, semua yang diharapkan manusia di dunia itu hanya ada di akhirat. Contoh apa? Manusia itu kan ingin segala hasratnya, segala apa cita-citanya tercapai. Itu tidak ada di dunia. Itu adanya di akhirat. Buka Quran, kita ketemu ayat nanti. Lahumma yasha'una fiha. Di dalam surga itu bagi mereka ahli surga apapun saja yang mereka kehendaki. Contoh, kalau kita buka dalam kitab misalnya Nurul Dolar. Gimana sih orang di surga kalau ingin makan? Sekarang kita di dunia kalau mau makan kan susah banget, betul nggak? Apalagi zaman sekarang ini PSBB gini. Aduh. Saya itu kadang-kadang kalau habis ngaji gitu sempat beli nasi uduk di salah satu jamaah di sini sekarang khawatir gitu. Bukan khawatir kepada beliau jamaah kita yang jualan, tapi kepada yang beli-beli itu. Ini dagangan digelar tuh. Ya kan? Ya orang ngomong tutup, kemudian orang dia megang-megang. Itu akhirnya kita jadi was-was nih. Di dunia itu banyak keterbatasan. Lagi pula, kalau kita mau makan yang banyak, ongkosnya nih. Tidak kesampaian kan? Tapi di akhirat gimana? Nanti kita di akhirat itu kalau mau makan, cukup ucapkan subhanallah. Maka makanan yang luasnya itu 1 mil persegi, 1,6 kilometer persegi, makanan minuman itu terhingga. Silakan makan minum sepuasnya. Cukup ucapkan subhanallah. Dunia kita ucapkan gitu. Ini kalau kita sempat ngaji, mohon maaf, apa kita sempat ngaji? Tapi ini, untuk tahu tentang surga sendiri ada kitabnya sendiri. Ada kitabnya diantaranya judulnya Sifatul Jannah. Itu hadis-hadis dan ayat-ayat tentang surga. Itu kita perlu ngaji. Kalau mau dihantamkan bisa tahu. Baru tentang seperti apa gambaran surga. Nah, satu contoh ini tadi. Di surga itu kalau kita mau makan, minum, itu nggak perlu repot. Wah, Pak, sekarang juga di sini kita nggak perlu repot, Pak. Tinggal pesen aja. Mau pesen model apa? Nunggu. Dan yang datang belum tentu sebagaimana harapan. Tapi kalau di surga itu, ucapkan subhanallahumma. Langsung berikan makanan minuman. Puas makan kita. Gimana barisinya? Kalau kita di dunia hajatan repot banget kan. Di surga, udah puas? Beres kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Beres lagi, rapi lagi. Itulah makanya kita sering sebutkan kan. Wa tahiyatum biya. Da'wum biya subhanakallahumma. Wa tahiyatum biya salam. Wa ibadallahu anilhamdulillah. Doanya ahli surga itu subhanakallahumma. Menghormatkan di antara mereka salam. Akhir doa mereka alhamdulillah. Mohon maaf ya. Kalau kami di sini di rumah itu sering menyampaikan kepada santri atau jamaah,
di dunia ini kita jalani hidup semampu-mampu. Ya, kalaupun misalnya kita sederhana, punya tempat tinggal cuma sepetak, tidak apa-apa, yang penting ngaji dan ibadah. Seluruh harapan kita di dunia ini itu akan tertunaikan di akhirat. Karena dunia itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Lagi pula kalau kita orang biasa-biasa saja. Cobalah kita berhitung, berapa sih pendapatan kita? Kalau umpamanya kita per bulan itu pendapatan 10 juta, umpamanya ya. Dalam tahun berapa? Berapa? Bantu itu. Kalau misalnya sebulan 10 juta, satu tahun 120 juta. Kira-kira kita kerja berapa tahun? Sampai mati itu kira-kira berapa tahun? Kira-kira coba bayangkan. Bukan 10 tahun. 40 tahun lah, biar lama dikit ya. Nah itu 110 juta, 120 juta kali 40 berapa? Ayo. 4,5 miliar kan? 4,5 miliar itu kita kerja per bulan dapat 10 juta, nggak kita makan, kita kumpulin aja. Ngomong-ngomong 4,5 miliar bisa beli apa? Ayo. Lalu kita tempat ngaji kita di sini aja, ini tanahnya harganya sudah 2 miliar lebih. Bangunnya ini sudah perlu berapa? Ini, Masya Allah. Jadi itu 4,5 miliar itu untuk bangun tempat kita ini aja udah kebangun. Saya punya teman ini yang punya rumah dekat sini tuh. Beli tanahnya 2 miliar. Bangun rumahnya 3 miliar, 5 miliar. Untuk punya rumah di Meruya saja itu 5 miliar. Itu penghasilan kita yang per bulan 10 juta. Tidak kebeli loh itu. Artinya apa? Dunia mahal sekali. Nah, kalau kita programnya dunia itu benar-benar rugi. Oleh karena itu apa? Jalani hidup di dunia sekuatnya semampunya. Program kita sebetulnya adalah semua harapan kita itu ada di akhirat. Apa sih? Ingin punya istri cantik, nanti di surga dinikahkan dengan bidadari. Gitu. Ingin punya istana itu tadi. Orang di surga itu diberikan tempat tinggal. Yang kita kelilingi 500 tahun tidak selesai. Nah, cuman masalahnya adalah kita itu tidak sempat mengkaji. Terus kemudian ya, para jamaah yang mulia, nah memang untuk urusan dunia ini aneh sekali, Pak. Dunia itu tiap hari, bahkan mungkin tiap waktu ngecewain kita, nyusahin kita, mempermalukan kita. Tapi kita tetap kerja bercinta. Gimana ya? Saya kalau diminta nasihatin pengantin yang nikah itu, kalau bisa itu suami mandang istri atau istri mandang suami itu seperti manusia memandang dunia. Gimana itu? Manusia itu tiap hari dikecewakan dunia, nggak pernah sakit hati sama dunia. Cinta terus sama dunia itu. Itu kira-kira. Itu yang membuat akhirnya manusia itu di dunia walaupun susah kayak apa, tetap dinikmati. Sementara di akhirat, yang sesungguhnya itulah nanti penunaian segala keinginan manusia, orang sering takut. Dan ketakutan itu disebabkan karena kita sadar kita memang punya dosa. Seandainya kita ini tidak berlimang dosa, ya tidak ada yang ditakutkan. Nah ini juga sebetulnya sudah kita maklum bersama dan sudah diisyaratkan oleh Rasulullah bahwa akan datang suatu zaman di mana umat Islam itu nasibnya seperti makanan di atas meja makan yang mau diserbu dari seluruh penjuru mata. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa karena kala itu kami semua merasa sedikit ya Rasulullah? Pemingkilatin nahnu yaumayid. Kata Nabi, bukan. Bahkan kalian pada yang banyak. Bisa jadi mayoritas itu negara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah cabut rasa takut pada musuh-musuh muslim. Tidak ada wibawa lagi, tidak ada hebatul Islam, tidak ada izzatul Islam wal muslimin. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah campakkan dalam hati umat Islam itu satu penyakit atau virus wahan. Ini hampir sama-sama wahan. Wahan, apa itu wahan? Hubbud dunya wa qaribah. Hubbud dunya wa qaribah. Cinta dunia dan takut mati.
Kalau di zaman Nabi dan sahabat tidak demikian. Makanya dulu ya, kalau mendengar Nabi itu mengkomando umat untuk siap berjihad, semangat. Karena jihad itu berarti pintu-pintu menuju kematian yang insya Allah husnul khotimah akan menggugur ke semua dosa. Asyhadatu tukafir kulli syai'. Kesyahidan itu akan menutup setiap sesuatu dosa. Tidak ada yang tersisa. Kecuali satu, hutang. Tapi saya tidak tahu kalau ditawarkan kepada umum tentu. Jadi sebabnya anak, memang banyak di antara kita belum mengenalnya, atau yang kedua karena memang kita ini telah terkena penyakit wahan. Baik, silakan berikutnya. Iya, terima kasih Pak Kiai. Bagaimana Pak TJ untuk jawaban dari Pak Kiai? Selanjutnya, alhamdulillah. Selanjutnya saya bacakan lagi pertanyaan dari chat dari Mas Aji Suprayogi. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya mau tanya, terkadang saya suka ragu ibadah yang saya kerjakan diterima atau tidak. Gimana seharusnya sikap kita supaya kita tetap yakin apa yang kita kerjakan? Seperti itu. Terima kasih Pak Kiai. Kalau dilihat dari sudut pandang dohir atau ilmu fikih, maka jelas panduannya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa landasan ilmu, maka amal ditolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Itu keterangan Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Subhan. Kalau kita amalnya ingin diterima oleh Allah SWT, secara dohirnya ilmu tentang ibadah kita ini harus dikenal. Sekarang kita sedang puasa Ramadan, maka ilmu tentang ibadah shaum ini harus kuasai. Tentang syaratnya apa, rukunnya apa, yang membatalkannya apa saja, sunah-sunahnya apa saja, kita pelajari. Kita sholat tarawih. Ini yang dimaksud dengan ilmu hal. Ini yang dimaksud oleh Nabi, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sangat wajib bagi setiap orang Islam. Maksudnya ilmu hal, ilmu di mana yang ilmu itu menyangkut amalan yang sedang kita ciptakan. Nah, makanya jawabannya adalah ngaji, dan ngaji. Maka sampai dibuat apa namanya MT 1453 ataupun program Yuk Ngaji misalnya. Dan kemudian kalau dari sisi ruqyahnya atau batinnya, dalam kitab Al-Hikam diberikan satu isyarat. Di antara tanda-tanda amal itu diterima adalah kalau amal itu sudah bisa terpetik buat diri. Man wajada samrata amali ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Imam Talib beliau mengatakan, barang siapa orang yang sudah bisa menemukan buah amalnya ketika di dunia ini, maka itu adalah dalil petunjuk bahwa amal itu diterima oleh Allah SWT nanti di akhirat. Nah, buah amal itu apa? Buah amal itulah buah syariah. Apa buah syariah? Buah daripada Islam. As-sa'adah. Makanya kita perlu ingat kembali itu definisi Islam. Al-Islam wa dinul ladzi ja'a bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari bi ma'asi wa ma'adi. Islam adalah ajaran agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari, untuk kebahagiaan manusia. Tidak hanya menyebut umat Islam, bashar. Jadi Islam ini kalau diamalkan akan menjadi jalan kebahagiaan bashar, kebahagiaan umat manusia, apapun agamanya. Di mana? Kalau untuk umat manusia semuanya, dimasyim dalam hidupnya di dunia. Kalau untuk umat Islam, ma'adim, sampai kepada kembalinya nanti di akhirat. Jadi seluruh syariat Islam, ibarat dari rukun Islam kita, dari syahadat sampai haji, itu kalau diamalkan, itu sesungguhnya semua mengantarkan kita kepada as-sa'adah, kepada kebahagiaan, dan ketenteraman. Karena itu pemenuhan dari ibadah gharizatut tadayun.
Kalau kita sholat sudah mulai merasakan apa, kalau ada itu anak yang di iklan itu ada manis-manis, sholat itu ada manis-manisnya. Kalau seandainya belum merasa manisnya itu ada manis-manisnya. Ada kholwatul iman, ada manisnya iman. Kita sholat ada rasa nikmat, zikir doa ada rasa nikmat, ngaji ada rasa nikmat, dakwah ada rasa nikmat, berjuang ada rasa nikmat. Nah, rasa-rasa nikmat itu insya Allah menjadi pertanda amal itu diterima oleh SWT. Walaupun bukan berarti kalau ada di antara kita beramal belum merasakan nikmat itu berarti ditolak, tetapi tandanya belum muncul. Gitu. Tapi kalau kita sudah bisa mulai menikmati amal-amal itu, maka berarti itu adalah pertanda baik amal terima Allah. Ya, karena wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya harapkan untuk pertanyaan langsung dari Mas Andri Lukito. Pada Mas Andri Lukito, saya persilakan untuk bertanya. Mana menjadikan orangnya kelihatan. Mas Andri Lukito, dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Saya Andri. Ya, saya ingin bertanya. Jadi gini, satu hari saya pernah bermimpi. Nah, di dalam mimpi itu dipertemukan dengan orang yang pernah saya kagumi, yang udah meninggal dunia. Kebetulan mimpi itu orang pernah saya kagumi itu. Nah, di mana banyak di dalam mimpi itu banyak kesan-kesan yang membimbing saya untuk menuju proses berhijrah ke arah yang lebih baik. Memang sebelumnya beberapa waktu lalu memang saya pernah ada di zona yang nggak baik lah, istilahnya seperti itu, Pak Kiai. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah benar dalam hal mimpi itu bisa masih menjaga ataupun masih memperhatikan orang yang meninggal itu, masih menjaga atau masih memperhatikan kepada orang yang masih hidup di dunia ini. Demikian, terima kasih atas kesempatan ini. Baik. Jadi kalau bicara mimpi, ya, ini ada ilmunya sendiri sih sebenarnya. Tapi kita orang awam itu. Kalau kita baca kitab para ulama juga, ada di antaranya itu yang mengutip. Tapi kalau kita mau ambil garis besarnya adalah mimpi itu bukan bagian daripada dalil tadi yang kita bisa berdalil dengan mimpi. Namun mimpi bisa kita jadikan sebagai hikmah. Jadi kalau kita mimpi kemudian makna mimpi itu ataupun pesan mimpi itu baik, ya kita amalkan, kita tunaikan. Tapi kalau isi daripada mimpi itu adalah keburukan ataupun kesia-siaan, ya itu perlakukan aja sebagai bagian daripada menyerang hidup. Kalau misalnya kita nih mimpi ketemu Rasulullah, benar-benar ketemu Rasulullah, nah ini barulah mimpi yang hakiki. Sebab satu-satunya ya makhluk Allah yang tidak mungkin bisa diserupai oleh jin adalah Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mimpi ketemu Rasulullah, nah itu seperti orang yang bertemu langsung Rasulullah. Maka kalau ia bisa mendapatkan pesan Rasulullah, nah itu pesan benar-benar untuk dia sendiri bisa dijadikan sebagai dalil untuk petunjuk hidupnya. Tapi kalau mimpi dengan selain Rasulullah SAW, maka bisa dimungkinkan yang datang itu adalah jin. Ya. Maka kalau yang baik ya kita jadikan pedoman, kalau yang buruk ya kemudian kita sampaikan saja. Bahkan kadang-kadang ada mimpi yang aneh. Jadi pernah terjadi itu ada orang di kampung itu mimpi bertemu dengan leluhur kampung. Terus pesan kepada seorang bapak yang anaknya itu di kota dia menjadi pengacara. Nah, pengacara itu menurut leluhur itu mungkin dianggap satu profesi yang menyimpang gitu. Gimana ini seperti ini? Nah kemudian gini,
Yang namanya mimpi itu tidak bisa dihindari. Kalau mimpi kemudian menyuruh orang berhenti dari profesinya, sementara apa yang terjadi apa? Anak muda dari kampung yang sekarang jadi pengacara itu sekarang adalah menjadi pengacara yang membela keberadaan pesantren-pesantren dari orang-orang yang ingin mengganggu aset pesantren, bahkan yang ingin menghentikan dakwahnya pesantren. Nah, karena ada di antara alumni pesantren yang menjadi ahli hukum, sehingga kemudian dia menjadi pengacaranya, dan sudah banyak pesantren yang dibantu. Lalu kemudian tiba-tiba datang mimpi dari luhur kampung, katanya disuruh berhenti. Nah, sekarang kita pakai nalar. Kita mau ikut mimpinya leluhur, atau ikut para kiai yang kemudian mengangkat anak muda yang jadi pengacara ini untuk membela kepentingan pesantren. Kan sekarang ini menjadi penasihat hukumnya pesantren-pesantren, yang lulusan daripada pesantren besar, yang ada ratusan pesantren dalamnya, dan yang kemudian mendukungnya untuk terus itu adalah kiai besar. Ini ada satu hal yang lucu nih, mau ngikutin mimpi atau ngikutin para kiai. Karena kalau mimpi itu, maka saya pun kalau ngaji kitab itu, nah ada di antara kitab PT itu juga mengutip mimpi ya. Bagaimana? Yang namanya mimpi, kalau ada pesan kebaikan, kita terima, kita amalkan, tapi tidak menjadi dalil. Kita tidak bisa berdebat untuk ini. Sebab kalau mimpi, termasuk misalnya orang mimpi ketemu Rasulullah. Ada orang bagi-bagi yang, oh, saat tadi malam mimpi ketemu Rasulullah. Gimana sih kita? Kita mengatakan, bohong ente. Dari mana dalilnya bohong? Gitu. Benar, dari mana juga benar. Jadi kalau ada orang mengaku hal seperti itu, kita mau komentar. Kita tidak komentar dalam hal ini, namun kalau dia membawa pesan yang baik, atau menguatkan kebaikan yang ada, contoh misalnya apa? Orang sudah tahu bahwa tahajud itu bagus amalkan, akan menjadi jalan terangkannya derajat kita di akhirat. Tapi selama ini ayat Quran belum untuk membuka dia. Kalau dia mimpi, dinasihati leluhurnya, kamu kalau pengen hidupnya mulia tahajud, mulai saat itu dia lebih tahajud. Ya tidak apa-apa, dia jadikan mimpinya itu sebagai dorongan untuk kemudian bertahajud atau menjalankan tahajud. Atau sebetulnya sudah tahu perbuatan ini mungkar, nah, Quran hadis sudah jelas melarangnya, tapi selama ini masih menjalankan, bermimpi, berdatangan leluhurnya, kamu kalau tidak berhenti dari kemungkaran kamu binasa, kamu celaka gitu. Terus akhirnya dia taubat, ya tidak apa-apa, dari inspirasi mimpi itu kemudian dia bertaubat. Tetapi kalau bicara hakikatnya, maka mimpi bukan bagian daripada dalil syariah yang bisa menjadi kembali begitu kita ambil, kalaupun ada yang buruk ya kita tinggalkan. Baik, silakan. Terima kasih. Bagaimana Mas Andri? Ya cukup Mas Jawe, jelas pencerahannya. Jadi kita sisi yang pesan baiknya aja yang kita ambil. Cukup. Ya, siap. Untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Mas Panca. Pada Mas Panca, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih, bagaimana sikap kita terhadap penguasa Muslim yang zalim? Apakah sabar tetap menjadi sikap kita, sedangkan solusi sedangkan kondisi yang kita merasa bahwa sabar bukan merupakan solusi? Mungkin itu aja, Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, sebetulnya yang perlu kita Nabi adalah pemahaman tentang sabar. Sabar itu apa? Apa sabar itu berarti kita melihat pemimpin yang zalim itu terus kita tidur gitu? Atau kita kemudian mojok wiridan gitu? Yang namanya sabar itu artinya bahwa kita itu tidak bergeser dari jalan kebenaran. Kalau kita punya pemimpin yang zalim, maka kewajiban kita adalah mengingatkan siapa ya? Mengingatkan itu ada banyak hal yang bisa diingat. Pertama tentu yang paling mudah kita aksesnya itu mengingatkan kepada sesama umat. Tadi kita udah singgung ya, bahwa pemimpin yang zalim itu
muncul bukan simsalabim abrakadabra. Pemimpin yang dolim itu muncul karena ada sebuah proses. Apa di antara prosesnya itu? Yaitu ketika umat ini lari dari ulama dan fuqaha. Nanti bisa dibuka misalnya dalam kata terlibat. Sayati al ummati zamanun yafiruna minal ulama'i wa fuqaha. Akan datang pada umat kita Nabi satu zaman di mana pada zaman itu mereka lari dari ulama dan fuqaha. Dan ketika itu terjadi, Allah akan timpakan bencana tiga. Satu, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah angkat berkah dari usaha mereka. Krisis ekonomi macam itu. Yang kedua, yusalitullahum alaihim sultanan zalimah, Allah akan kuasakan kepada mereka penguasa yang zalim. Jadi penguasa yang zalim itu datang, ada yang mengundang. Apa yang mengundang itu? Larinya umat dari ulamanya. Maka ketika kita punya pimpinan zalim, maka kepada sesama muslim, kepada umat, kita berdakwah untuk mengingatkan kita sekarang nasibnya seperti ini, pemimpin-pemimpin kita zalim, itu karena kita lari dari ulama dan fuqaha. Mari kita kembali. Siapa ulama fuqaha itu? Ulama itu disebutkan dalam Al-Quran, innama yashafa'a min ibadillah. Sungguhnya yang senantiasa takut kepada Allah itulah ulama. Takut yang bagaimana? Takut kalau kita hidupnya tidak di dalam syariat Allah. Takut kalau hidup kita itu tidak menjalankan kepemimpinan yang diberi oleh Allah. Itulah ulama. Ulama itu tidak hanya sekedar punya gelar profesor atau haji, tapi yang menjadi tolak ukur keulamaan seorang itu kan benar adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itu bukan temporer. Innama yahsyallaha min ibadil ulama, kalau kata santri, yahsya itu ilmu mudhari'. Makna daripada kalimat ilmu mudhari' itu tajaddud wal istimrar. Terulang-ulang terus dan akan terbaharui dan akan terus berulang selamanya. Jadi kalau ada orang yang sewaktu-waktu takut, sewaktu-waktu berani, betullah. Ulama itu senantiasa takut kepada Allah Ta'ala, dan ketakutan itu tampak ketika menyaksikan umat, apalagi suatu bangsa, hidup menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ya, kepada ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang ahli kemahnya. Macam sekarang nih. Kondisi seperti sekarang bagaimana kalau kita ditanya masa depan kita? Kalau menurut ahli hikmah, masa depan kita cuma satu, ya kan? Masa depan kita adalah cerah. Jadi kalau kita tanya, bagaimana sama kita? Masa depan kita cerah. Loh, bagaimana cerahnya? Kalau kita ngandelin modal, ngandelin akal, ngandelin realitas sekarang, mungkin kita putus asa. Masa depan kita kurang. Tapi karena kita mengandalkan Allah. Maka dalam kitab Al-Hikam ini yang kita kaji, di bagian pertama disebutkan min alamatil i'timadi ala amal nuqsan rujja inda wujudi zalal. Di antara tanda orang itu dia dalam hidupnya bergantung, bersandar kepada amal, yaitu berkurangnya harapan apabila terjadi ketergelinciran. Hidup ini tergelincir. Tidak mungkin kita mengalami nasib seperti ini kalau bukan karena kita tergelincir. Allah sedang menegaskan Quran, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun saja musibah yang menimpa kamu itu disebabkan karena perbuatan tangan kanan sekalian. Ai bima kasabtu minad dur. Itu disebabkan oleh perbuatan kalian dari berbagai dosa. Tapi walaupun kita sekarang di dalam kondisi tergelincir, banyak dosa, banyak salah, harapan kepada Allah tak boleh berhenti. Dan kalau ditanya tentang masa depan, cerah. Karena gantungnya kita kepada Allah. Kul huwallahu ahad. Nah, kemudian karena harapan itu ada, maka kita melakukan upaya-upaya. Tadi kita punya pemimpin zalim, umat dibenahi. Karena pemimpin zalim itu dipilih oleh umat atau diangkat karena Allah mau memberikan sesuatu kepada umat. Nah, kemudian kepada pemimpinnya sendiri kita melakukan muhasabah betul bukan.
Nah, kesabarannya gimana di sini? Yang pertama, kita bersabar ketika mengingatkan penguasa itu agar cara kita mengingatkan tetap bagian daripada Islam. Nah, kadang-kadang kita tuh saking semangatnya pingin muhasabah hukam, lupa cara Islam. Dulu Nabi Musa, Nabi Harun itu diperintahkan mendakwai Fir'aun. Fir'aun itu kayak apa durjananya? Udah dolim, bunuh-bunuh orang, udah dolim yang ramah sama orang, ngaku jadi Tuhan, tapi tetap Nabi Musa, Nabi Harun diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, kita juga begitu. Sampaikan dakwah kita atau seruan kita kepada penguasa itu semampu-mampunya, baik sendiri ataupun secara komunitas, tanpa penanti, namun tetap bagian daripada dakwah. Jadi jangan sampai kita ini tidak sabar. Dasarnya gimana? Muncul kepremanan kita gitu. Sifat jagoan kita, preman kita. Akhirnya apa? Tanpa sadar, karena kita tidak sabar itu, kita mau berdakwah, tapi kemudian lupa dakwah itu sendiri. Ucapan kita tidak jauh beda dengan ucapan anak-anak jalanan ataupun preman-preman yang marah, umbar amarah. Jadi kesabaran kita yang dimaksud itu adalah sabar di dalam membenahi diri, sabar di dalam kita muhasabah hukam, sabar dalam jalani proses. Selagi kita belum dipanggil menghadap Allah, semua upaya itu tidak akan kita hentikan. Karena yang namanya orang dakwah itu semuanya apa? Saya duluan, atau dia duluan, atau mereka duluan yang mati. Maksudnya apa? Selagi kita masih hidup, selagi dia atau mereka masih hidup, maka kita tidak pernah meninggalkan kesabaran untuk tetap teguh dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang disebut dengan sabar. Nah, jadi sabar itu bukan berarti kita berdiam diri. Karena ini dengan sabar artinya orang yang tabah, tangguh, tidak gampang menyerah dalam menjalani proses perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai. Terakhir Pak Kiai, kami dari Jamaah MT 1453 minta nasihatnya apa yang harus kami lakukan di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Terima kasih Pak Kiai. Oh ya, tadi sempat hilang itu. Jadi saya sebetulnya tidak patut memberi nasihat, namun saya ingin membacakan saja nasihat daripada Imam Ibnu Batharundi. Beliau menyatakan, ini bila engkau mampu beramal karena Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi segala istilahnya gerak-gerik dunia, tipu daya dunia, fitnah-fitnah dunia, dan segala cobaan dunia ini dengan hati yang meridho, di dalam yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tak pernah gratis dalam segala yang ditimpakannya, lakukan. Nah, ini orang yang bisa seperti ini, dia bisa happy walaupun dalam kondisi yang sangat kritis. Kalau kita baca sejarah para sahabat itu aneh, dalam medan pertempuran yang begitu gawatnya, kalau pas waktu istirahat, kok bisa tidurnya berbantalkan perisai. Zaman dulu bisa begitu. Tenang, tentram apa? Perang ya perang, istirahat ya istirahat. Gitu. Seperti kita itu pas ngaji ngantuk itu tenang tentram. Jadi kalau memang kita bisa jalankan, kita beramal dalam hidup ini dengan rasa ridho, dengan yakin Allah SWT itu tidak pernah gratis, terkecil sekalipun suatu amal akan diberi balasan, lakukan. Wa in lam tastati fasbir. Kalau kamu belum mampu dengan ridho, maka dengan sabar. Tahan diri. Sabar itu kan menahan diri. Menahan diri untuk putus asa. Menahan diri untuk kemudian melampaui batas. Inna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira, karena sungguhnya di dalam sabar atas apa yang kamu tidak suka itu terdapat kebaikan yang banyak. Wal faraju ma'al qurbi. Jalan keluar itu, ke lapangan itu bersama dengan datangnya kesedihan ataupun kesusahan.
wal yusru ma'al usri, sedangkan kemudahan dia datang bersama dengan kesulitan. Wa'lam anna nasra ma'as-sabri, dan ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Orang kalau kuat bersabar, maka berarti tidak lama lagi ia akan mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian pada saat sekalian, ada satu wasiat dari Khalifah Umar bin Khattab. Ini penting sekali. Kalau perlu dicatat ini. In sobarta madha amru wa'i wa kunta masyura. Kalau kamu sabar, kalau kamu tabah, apapun yang terjadi tetap di jalan Allah SWT, tetap ihdinas siratal mustaqim, maka urusan Allah, takdir Allah, ujian dari Allah akan kita lalui, dan engkau akan mendapatkan pahala, dan pahalanya tidak bisa kita hitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tapi wa in jazita qad amru wa qutam ajran. Namun jika kamu berkeluh kesah, kamu tidak terima atas apa yang menjadi qada-qadanya Allah SWT, kamu kemudian meninggalkan ibadah, meninggalkan perjuangan, berputus asa, berpangku tangan, maka qada-qadar Allah akan tetap berjalan, akan tetap terlaksana, sedangkan engkau mendapatkan dosa. Na'udzubillah. Semoga kita diberi oleh Allah SWT karunia kesabaran. Bagaimana doanya? Rabbana afrigh alaina sabran. Misalnya itu. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami kesabaran. Atau yang paling mudah adalah sebagaimana ayat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina ata'na, Rabbana wa la tahmilna alaina isran kama hamaltahu qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron Pak Kiai atas ilmu dan nasihatnya. Semoga ilmu yang kita dapat oleh guru kita pada hari ini menjadi manfaat dan menguatkan keimanan kita dalam menghadapi tipu daya setan dan fitnah dunia. Dan semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sebelum kita tutup kajian ini, marilah kita membaca istighfar 3 kali, dilanjutkan dengan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma bika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.